Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini berkat besar di balik masalah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami percaya di balik setiap masalah Tuhan menyediakan berkat. Dan kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Yakobus pasal pertama ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ada hal yang secara manusia, secara dunia ini kontras, di mana harusnya pencobaan itu mendatangkan satu permasalahan, bahkan mendatangkan satu duka. Tapi di sini dikatakan sebaliknya, pencobaan dianggap suatu kebahagiaan. Ada satu perbedaan yang sangat kontras dengan dunia ini. Nah, kita seringkali menganggap bahwa kasih daripada Tuhan itu selalu identik dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita mengalami satu permasalahan, tantangan, bahkan pencobaan, kita langsung mempertanyakan di mana kasih dan kebaikan Tuhan. Itu yang sering kali kita lakukan sebagai orang percaya. Kita mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, yang perlu kita ketahui sebagai umat percaya, bahwa sering kali Tuhan memberkati kita melalui masalah. Sering kali Tuhan mempromosikan kita melalui masalah. Bahkan sering kali Tuhan itu mengharumkan nama kita itu lewat masalah. Jadi seringkali masalah itu seperti kado yang isinya adalah berkat, dan bungkusnya itu seperti masalah itu tadi. Untuk itu jangan lihat masalahnya, tapi lihat apa rencana dan berkat Tuhan di balik itu. Nah, apa yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi masalah-masalah ataupun tantangan-tantangan, ujian dalam kehidupan? Nah, yang pertama, kita harus mengerti bahwa masalah akan membuat kita menjadi kuat dan tekun. Nah, Yakobus 1 ayatnya yang ketiga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Artinya saudara, tidak pernah akan ada ketekunan tanpa ada ujian terhadap iman.
Jadi iman itu bersentuhan dengan ujian. Iman selalu ada ujian di dalamnya. Sehingga muncul ketekunan di situ. Ketekunan suatu kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan di dalam hidup ini. Jadi bersyukurlah saudara ketika saudara menghadapi ujian. Karena iman kita akan menghasilkan ketekunan. Ternyata masalah tidak membuat kita lemah, tidak juga melumpuhkan kita. Justru saudara, masalah membuat kita semakin kuat, dan semakin kuat. Lalu kemudian yang kedua, yang kita harus ketahui tentang masalah. Masalah akan membuat karakter kita itu menjadi lebih baik, bahkan menjadi sempurna. Yakobus 1 ayatnya yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Tuhan mengizinkan setiap masalah, tantangan, agar melalui masalah dan tantangan tersebut, Tuhan bisa menyempurnakan karakter kita. Dan karakter itu sangat penting di matanya Tuhan. Tuhan mencari karakter, bukan kemampuan, skill, ataupun keahlian saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengalahkan kemampuan saudara, untuk mengalahkan skill saudara. Tapi yang Tuhan cari adalah karakter. Jadi itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, masalah akan membuat kita menjadi berhikmat, akan membuat kita lebih bijak. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, orang yang pintar, orang yang belajar dari masalah yang terjadi dan masalah orang lain, kegagalan orang lain, kesuksesan orang lain. Namun dengan hikmat Tuhan, kita dapat menyelesaikan semua masalah-masalah dengan baik dan benar, sehingga kita memperoleh kemenangan, berkat-berkat Tuhan, bahkan kita memperoleh promosi daripada Tuhan. Untuk itu, lihatlah bahwa di balik masalah saudara ada berkat yang besar. Di balik masalah ada berkat. Semakin besar masalahnya, semakin besar berkatnya. Bahkan saudara, tahukah Anda di balik masalah ada kemuliaan yang Tuhan persiapkan. Dan aku percaya saudara akan menang atas setiap permasalahan saudara. Saya percaya saudara akan menerima berkat besar di balik masalah yang saudara sedang hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Masalah yang sedang kami hadapi adalah kesempatan untuk kami menerima berkat yang besar. Masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya di baliknya ada kemuliaan. Sehingga hidup kami itu berkemenangan.
diberkati Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi jawaban bagi banyak orang. Pakailah kami Tuhan, untuk kami terus berkemenangan di setiap masalah, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.